Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Pembukaan blokade puskesmas di Merauke berakhir ricuh. Perkosa mahasiswi seorang satpam di Merauke diringkus polisi di perbatasan Papua New Guinea. Jelang Natal, warga Puncak keluhkan mahalnya tiket pesawat. Aparat kepolisian akhirnya membuka palang yang menutupi puskesmas Rimba Jaya selama 1 bulan. Sudah bisa ditebak, keributan akhirnya pecah. Aparat dan warga yang mengaku pemilik tanah saling adu jotos ketika polisi memaksa membuka paksa gembok yang mengunci rapat pintu puskesmas. Warga yang menolak membuka palang terpaksa dibawa ke kantor polisi. Polisi juga membongkar gembok dan rantai yang mengunci kantor Dinkes Merauke. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan warga jika aparat memaksa masuk. Ya, pada prinsipnya kita kan sudah kasih himbauan terkait dengan kantor puskesmas dan kantor dinas kesehatan untuk segera dibuka. Terkait permasalahan pembayaran itu ada prosedurnya kan, lewat prosedur yang ada. Ya, bisa lewat pengadilan ataupun apa. Kalau upaya-upaya pemalangan ini kan upaya-upaya yang tidak dibenarkan sebenarnya. Ini kantor, ya. Ini masyarakat juga membutuhkan kantor ini, apalagi puskesmas. Sehari sebelumnya polisi datang di lokasi untuk membuka palang puskesmas dan kantor Dinkes, namun mendapat perlawanan warga. Polisi akhirnya menunda membuka palang untuk menghindari keributan. Untuk pembukaan ini sepertinya macam tertunda. Kenapa Pak Kapolsek? Ya, saya tidak bisa katakan soal tertunda atau tidak ya. Artinya kapasitas saya untuk menjelaskan mekanisme yang sebenarnya aturan hukum kan kita bicara Indonesia ini kan berdiri di atas hukum, gitu kan, turut dan patuh dengan aturan, kan begitu, regulasinya sudah jelas. Saya sarankan kebetulan ada Pak Edward ya, Pak Edward sebagai lawyer, tadi saya cek bahasanya betul dia lawyer, itulah yang kita dorong supaya lawyer ini memfasilitasi di jalur hukum. Warga pemilik tanah sebelumnya menuntut pemerintah membayar ganti rugi lahan seluas 4 hektar yang dibangun puskesmas Rimba Jaya dan kantor dinas kesehatan. Uang ganti rugi dipatok sebesar 15 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum menemukan titik temu antara pemilik lahan dan pemerintah provinsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satpam kantor pemerintahan Merauke diringkus polisi usai sepekan buron di perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Polisi menangkap pria berumur 42 tahun ini karena memperkosa mahasiswi di Merauke. Tanggal 29 November malam, korban saat itu mengendarai sepeda motor dan menyenggol pelaku dari belakang. Pelaku yang saat itu mabuk marah lalu meminta diantar ke salah satu tempat. Saat di tempat sepi, timbul niat jahat pelaku. Dengan sebilah parang, ia mengancam korban untuk melayani nafsu bejatnya. Pelaku dalam kondisinya tidak sadar, dipengaruhi oleh miras, ya. Akhirnya pikiran-pikiran setan itu muncul. Ya. Korban diajak ke tempat lokasi, diarahkan ya ke lokasi yang sunyi itu ya. Ini sudah ada niat. Sesampainya di TKP, korban dipaksa oleh pelaku untuk bersetubuh, tapi korban menolak hal itu. Tapi dengan kondisi pelaku ini tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan ada intimidasi sampai mau menikam kepala, memotong, akhirnya
mungkin korban juga melawan pada waktu itu, ya, dengan terpaksa, ya, akhirnya dia menyerah itu ya, bukan mengalah, menyerah. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polres Merauke. Ia dijerat pidana dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lapor Satrian dalam keadaan siap tidak kunjungan. Dalam kunjungan ke kota Jayapura, Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI siap menggunakan pendekatan yang lembut atau soft approach untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip McMertens yang sejak Februari lalu disandera KKB. Panglima mengupayakan perundingan damai dan pembinaan teritorial. Namun jika tidak berhasil, maka TNI akan menggunakan pendekatan kekerasan atau hard approach. Pertama untuk menangani UM yang masih berulah, kita menggunakan soft approach ya. Dari TNI akan mengedepankan operasi teritorial dengan intelijen, dan juga kita menggunakan hard approach itu adalah tindakan terakhir apabila si kombatan itu menggunakan senjata, kita lawan dengan senjata. Tapi sebenarnya itu tidak kita harapkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk operasi teritorial itu untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Kalau kita lihat bahwa Papua ini diberikan anggaran yang sangat tinggi, tetapi masih ada kesenjangan sosial di masyarakat Papua. Nah ini keberadaan TNI di Papua adalah untuk membantu program-program pemerintah. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Tentunya TNI berkolaborasi dengan instansi lain seperti Polri dan kementerian lembaga yang terkait. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Philip usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke meningkatkan patroli dan razia kendaraan di Merauke. Polisi menggelar razia di depan kantor Satlantas Merauke. Fokus razia adalah kendaraan roda 2 yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga sudah tidak sesuai dengan spek asli kendaraan dan peraturan lalu lintas. Sepeda motor yang dimodifikasi ini kerap membuat bising karena menggunakan knalpot racing, lampu berwarna yang sangat menyilaukan mata sehingga mengganggu pengendara lain. Satlantas Merauke mencatat kendaraan modifikasi ini banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menjelang akhir tahun, kita persiapan untuk melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas bagi pengguna jalan yang akan merayakan perayaan hari besar yaitu Natal dan Tahun Baru. Kita Satuan Lalu Lintas menyiapkan kekuatan untuk senantiasa siap melaksanakan tugas baik dalam pelayanan kepada masyarakat, baik dalam pelayanan SKCA, STNK maupun SIM dan yang lainnya, terutama pada saat kita di jalan raya mengatur lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan. Situasi arus lalu lintas Kota Merauke sepanjang Jalan Raya Mandala terlihat memang aman, lancar. Dalam razia, polisi berhasil menjaring puluhan pengendara dan langsung ditilang di tempat. Polisi juga mewajibkan pengendara mengembalikan kondisi kendaraan seperti semula sebelum mengambilnya kembali di kantor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.